Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari bersama kita pasang niat baik sebanyak-banyaknya dalam hati. Kita niat untuk menghadiri majelis zikir. Kita niat untuk menghadiri majelis ilmu, salah satu taman surga yang di dalam hadis Nabi majelis ilmu itu disebut sebagai taman surga. Kita niat untuk menjalin silaturahmi dengan tetangga, dengan sesama saudara muslim. Kita berniat kalau ada saudara kita yang membutuhkan bantuan di tempat ini, kita bantu. Kita berniat kalau ada saudara kita di majelis ini yang sepertinya butuh hiburan, kita hibur sampai bisa tertawa atau tersenyum. Kita niat iktikaf di masjid ini. Kita niat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam niat baik lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mencatat niat-niat baik kita itu ke dalam lembaran amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah membahas hadis Jibril. Disebut hadis Jibril karena tokoh utama dalam hadis ini adalah malaikat Jibril yang turun datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk seorang pemuda, seorang manusia yang oleh sahabat Nabi saat itu tidak dikenal siapa itu orangnya, tetapi sangat putih sekali, sangat bersih sekali, tidak seperti orang biasa. Jibril dalam hadis ini memuji Nabi. Dan sekaligus ingin mengajarkan kepada para sahabat yang ada di sekitar Nabi saat itu 3 hal pokok ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Ketika Jibril mendekatkan diri, duduk dekat banget dengan Nabi Muhammad, Jibril bertanya, "Ma'ul Islam, Islam itu apa?" Lalu Nabi Muhammad mengatakan, menjawab, yaitu yang seperti kita kenal selama ini: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Itu Islam. Lalu dia bertanya lagi, apa itu iman? Iman yang kita kenal selama ini, rukun iman yang 6: iman kepada Allah, pada Rasul, Allah pada malaikat, pada Rasul, pada kitab-kitab, kepada hari akhir, dan seterusnya. Allah dan qadar, hari akhir, dan seterusnya. Yang ketiga yang ditanyakan oleh Jibril adalah ihsan. Ihsan ini yang kemudian menjadi cikal bakal ilmu tasawuf orang-orang sufi. Jadi kalau dirunut, kita punya berbagai ilmu dalam agama Islam ini. Ada ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu yang mempelajari tentang akidah kita, termasuk akidah kita terhadap Allah, Rasul, malaikat, kitab-kitab yang terdahulu, hari akhir, dan qada dan qadar. Nah, ini menjadi bahasan ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu muaranya, ilmu asalnya, pokoknya adalah dari hadis Jibril ini, di mana Jibril bertanya tentang iman. Di iman itu melahirkan ilmu akidah. Islam melahirkan ilmu syariat atau ilmu fikih. Karena dia syahadat, salat, zakat, puasa, haji, itu semua amal perbuatan seorang muslim yang dibahas dalam ilmu fikih. Yang ketiga ihsan. Ihsan ini melahirkan ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas berarti pensucian diri dari segala macam dosa dan yang bisa mengotori hati. Kita akan sedikit
mengulang kembali tentang apa itu Islam. Ini saking pentingnya hadis Jibril ini sampai-sampai ada beberapa ulama itu yang mengkhususkan buku, jadi nulis buku tentang hadis Jibril. Karena hadis Jibril ini komplit. Dia ngomongin syariat, dia ngomongin tauhid, dia ngomongin pensucian diri, sudah lengkap 3 pilar utama agama Islam. Maka dikhususkan, dijadikan satu buku sendiri. Islam ini pembahasannya. Apa itu Islam? Islam itu aslinya berasal dari bahasa Arab aslama, artinya berserah diri, pasrah, tunduk. Jadi kalau didefinisikan, Islam itu adalah al-imtithal. Ini mungkin pertemuan kali ini kita akan meniru gayanya anak pesantren Bapak Ibu. Jadi saya baca kitab, ini kitab ulama Yaman tentang hadis Jibril. Biar Bapak Ibu merasakan sekali-kali bagaimana ngaji di pesantren. Saya bahasa Arabnya lalu saya jelaskan, bahasa Arabnya saya jelaskan pelan ini seperti itu nanti kalau di pesantren. Al-imtithal itu menurut itu melaksanakan apa yang diperintahkan. Al-inqiyad itu tunduk patuh tanpa bertanya. Kenapa nggak pakai nanya? Udah laksanakan aja. Apa yang dilakukan, kepada siapa kita dulu? Kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa hukum-hukum syariat. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang penting, Islam itu adalah ad-dinul maqbul, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipilihkan oleh Allah. Banyak sekali hadis dan ayat yang menjelaskan bahwa agama yang diridhoi Allah itu cuma Islam. Walaupun orangnya baik, seumur hidupnya gak pernah berbuat jahat, gak pernah nyakitin orang, tapi agamanya bukan Islam, tetap tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun baiknya, walaupun dia menolong 1 juta orang di muka bumi, menyelamatkan 1 juta orang, tapi tidak bersyahadat, tidak melaksanakan rukun Islam yang 5, maka tetap tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang bilang, Inna dina indallahi Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah Islam. Nah, ini sekarang sudah banyak mulai orang yang mencari-cari celah. Islam itu apa sih? Islam itu berserah diri. Berarti saya kalau sudah berserah diri pada Allah, sudah masuk Islam. Tunggu. Ada 2 sisi yang harus diperhatikan. Yang pertama yang tidak bisa ditawar adalah syahadat tadi, Bapak. Islam itu kan kita sudah belajar apa itu Islam. Islam itu syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Yang pertama apa? Syahadat. Orangnya bergaul dengan kita, berpakai pakaian Islam, terus ikut pengajian, ikut yasinan, ikut tahlilan, ikut majelis ilmu, semuanya diikuti, tapi nggak syahadat, belum muslim, nggak bisa ditawar. Harus pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus wajib, nggak bisa ditawar, harus diucapkan dengan mulut dan disaksikan oleh orang. Itu tadi surat Al-Imran. Al-Imran ayat 19, sekarang ayat 45. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari-cari agama selain Islam, falan yuqbal. Lam itu dalam bahasa artinya tidak akan pernah sampai kapanpun diterima oleh Allah. Kalau bukan Islam kan. Indonesia kan negeri para nabi, nabinya banyak, yang ngaku-ngaku nabi. Nah, orang seperti itu kalau tidak mengakui Islam sebagai agamanya, bertaubat dari keyakinan yang salah itu, lalu kebenaran tidak akan pernah diterima, bukan tidak diterima lagi, tidak akan pernah diterima sampai kapanpun. Tulan adalah yang disebut dalam bahasa Arab.
Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat itu nanti termasuk orang-orang yang merugi. Dia rugi banget. Jelas-jelas di hadapannya, di depan matanya, tetangganya, temannya agama Islam, dia tinggal ngomong syahadat aja nggak mau. Ya bisa. Yang ketiga, Allah bilang sampai berkali-kali Pak diulangi, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan agamaku yang aku turunkan padamu wahai manusia. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu wahai manusia. Wa raditu lakum al-Islam dinan, dan aku ridha kata Allah Islam sebagai agamamu. Satu-satunya yang diridho itu adalah Islam. Kalau ada orang bilang semua agama itu sama, berbantahkan dengan ayat ini. Kan semua agama mengajarkan kebaikan, yang penting kita baik, nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah neko-neko, nggak macam-macam, tidak minum, tidak zina, tidak mencuri, tidak membunuh. Nggak cukup. Orang jelas-jelas Allah yang bilang kok harus Islam. Mau masuk surga kuncinya Islam. Baik saja tidak cukup. Dalam ayat lain Allah bilang barang siapa yang berbuat baik, baik itu laki-laki dan ataupun perempuan, berbuat baik itu ya semua macam perbuatan baik. Di ujung Allah bilang wa huwa mu'minun, harus beriman. Jadi orang-orang yang non muslim, yang tidak beragama Islam, melakukan kebaikan sebanyak apapun tidak bisa menjadikan dia masuk surga. Tidak bisa. Kan tidak ada itu Ustaz. Orangnya kan tidak pernah nyakitin orang, tidak pernah neko-neko, hatinya aja baik banget, orangnya lembut. Cuma yang nggak mau syahadat. Adil atau tidak adil itu kita harus melihat dari kacamata siapa dulu. Kalau dari kacamata yang menciptakan alam semesta, ya terserah Allah mau bagaimana. Orang-orang yang berbuat baik seumur hidupnya ini tapi tidak masuk Islam, itu amal perbuatannya dicatat tidak dicatat Bapak Ibu. Tapi apakah nanti itu berguna di akhirat? Tidak berguna. Cara bagaimana mentransfer amal perbuatan ini yang dilakukan sebelum dia masuk Islam sehingga dicatat sebagai pahala, caranya syahadat. Begitu dia masuk Islam, amal perbuatan yang dia lakukan sebelum Islam itu ditransfer, diakui, diakreditasi. Nah, seperti itu. Jadi salah satu syarat amalan kita, perbuatan manusia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus Islam, nggak bisa ditawar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam itu dalam hadis ini dan hadis lain banyak yang mengatakan bunyan Islam ala khamsin. Islam itu adalah bangunan yang dibangun di atas 5 fondasi. Fondasinya yaitu syahadat, Allah dan Rasul, salat, zakat, puasa dan haji. Nah, para ulama itu sebagian ulama mengatakan begini, rukun-rukun Islam yang 5 ini itu saling terkait satu sama lain. Jadi tidak ada ceritanya orang hanya melakukan satu rukun saja yang lain tidak dilakukan terus lantas diterima. Tidak, ini satu paket. Haji bagaimana? Kita sudah pernah bahas. Haji itu rukun Islam, iya, tapi rukun Islam yang ada catatannya. Man istata'a ilaihi sabila, yang mampu saja, kalau nggak mampu sudah selesai cerita. Jadi berkatakan bagi orang-orang yang seperti kita kebanyakan yang walaupun punya duit tapi masa tunggunya atau terhalang masa tunggu ya cuma 4, jadi tidak mengurangi rukun Islam, bukan, karena catatannya rukun Islam yang kelima itu hanya bagi yang mampu. Tidak mampu ya sudah, nggak usah ngoyo, nggak usah memaksakan diri. Kalau mau menabung dan sebagainya, insya Allah mudahkan. Tetapi dengan catatan kita masing-masing tahu diri bahwa kita mampu bagi yang mampu, kita tidak mampu bagi yang tidak mampu. Jadi sudah bisa memposisikan diri sendiri. Orang yang mengerjakan satu tapi tidak mengerjakan yang lain tidak diterima. Jadi saya
sholat saja, tidak usah zakat. Zakat itu kayak gimana ya rasa saya dalam hati, kok saya yang berusaha capek-capek kerja pagi siang sore malam, sibuk sana sini ngurusin usaha, kok malah orang lain yang menikmati, kok nggak enak kayaknya. Yang saya ngasih ini masalahnya orangnya malas-malasan, saya nggak pernah kerja, nggak mau zakat karena alasan seperti itu, nggak bisa. Sepakat ini harus semua dilakukan, nggak bisa. Yang masalah itu kalau tadi orang tidak mau zakat karena tidak rela sebagian hartanya dinikmati orang lain. Nah, kalau hartanya cuma ratusan juta mungkin belum terasa. Kalau hartanya sampai di atas 20 miliar, 50 miliar, kan zakatnya lumayan. Begitu dihitung 2,5% berapa itu lumayan kan? Nah, makanya nggak rela ya. Orang yang seperti ini berdosa tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Yang bahaya itu kalau misalnya hartanya sudah banyak, terus dihitung-hitung oleh dia zakatnya lumayan juga, ini lumayan besar, lantas dalam hatinya terbesit mengingkari kewajiban zakat bagi orang Islam. Nah, ini yang sudah bahaya, tidak boleh. Orang yang tidak mau zakat karena pelit itu lebih baik daripada orang yang tidak mau zakat karena ingkar, nggak percaya bahwasanya Allah itu mewajibkan zakat. Nah, itu bahaya. Minimal yakin dulu, meyakini bahwasanya emang benar Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan zakat. Orang yang tidak zakat karena pelit disebutnya fasik, berdosa. Naqisul Islam, Islamnya berkurang, tidak sempurna. Orang yang tidak mau puasa juga sama. Nah, tidak mau puasa ini kenapa dulu? Ada orang yang tidak puasa karena boleh, ada yang sakit misalnya. Sakitnya bagaimana? Harus dengan keterangan dokter. Tidak cukup. Aduh, saya kayaknya kalau nggak puasa nanti, kalau puasa nanti saya kayaknya fisiknya nggak kuat, bisa saya pingsan. Nggak cukup Pak, pakai perasaan. Ini ilmu, jadi harus konsultasi sama dokter. Dokter yang menyatakan Bapak bisa puasa, Ibu jangan puasa. Kalau puasa nanti begini. Harus dengan keterangan dokter. Orang yang tidak puasa karena tidak meyakini puasa itu wajib, nah yang bahaya. Banyak orang tidak puasa tetapi tidak sampai level bahaya. Kenapa? Karena dia tahu dia puasa itu wajib. Cuma ya saya mungkin belum tergerak hatinya untuk puasa. Dosa besar, tapi tidak sampai level bahaya. Bahaya dalam arti ini Islam apa enggak ini dia diragukan. Meskipun kita sebagai orang yang melihat, orang yang tahu itu tidak berhak untuk memvonis orang sudah mengalami Islam, tidak bisa. Yang berhak untuk memvonis ini orang masih Islam atau bukan itu qadhi. Qadhi itu artinya mungkin sekarang ketua pengadilan tinggi Indonesia, pengadilan tertingginya, itu yang berhak untuk memutuskan. Kita tidak berhak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini syahadat. Asyhadu, saya bersaksi, saya menyatakan dengan sepenuh hati. Jadi tafsirannya itu asyhadu a'lamu, saya mengetahui. Wa a'taqidu bi qalbi, dan saya meyakini sepenuh hati. Lalu ada terusannya, wa ubayyidu li ghairi lahiqan, dan saya akan katakan, saya akan nyatakan, saya akan terangkan kepada orang lain selain saya. Jadi saya tahu, saya meyakini sepenuh hati, lalu saya akan jelaskan kepada orang. Jadi kalau diminta menjelaskan bisa tahu, kamu Tuhannya siapa? Saya jelaskan bahwa saya Tuhan. Anna ma'budu bihaqqin fi wujudi, la ma'budu bihaqqin fi wujudi illallah. Tidak ada sesuatu pun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhak ini penting, kata-kata berhak itu. Ada orang menyembah, kalau di kampung saya dulu kakek moyang saya itu masih ini Bapak Ibu, masih belum agama Islam, masih agama lokal. Ya, agama lokal itu sesembahan mereka adalah pohon besar banget. Ada juga bebatuan. Itu kakek buyut saya di Sumatera sana masih seperti itu dulu. Terus patung yang dibuat. Nah, ini disembah apa tidak? Disembah. Tapi disembahnya itu karena mereka berhak disembah atau tidak?
tidak berhak disembah. Makanya syahadat itu tidak maksudnya asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, maksudnya tidak ada sesuatu pun yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sesuatu, hanya Allah yang berhak disembah. Disembah dengan hak, yang lain itu disembah dengan batin, karena nggak sepantasnya disembah. Satu-satunya yang disembah karena dia berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tahu dan meyakini sepenuh hati, dan kemudian nanti akan saya bisa menjelaskan kepada orang lain selain saya bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah kepada semua makhluk, kafatil khalqi. Shadiqun fi kulli ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala. Nabi Muhammad itu jujur, tidak pernah bohong. Jujur tentang apapun yang ia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya meyakini itu. Sekarang ketika media sosial sudah terbuka sedemikian lebarnya, kita bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang mengaku saintis, agamanya sains, ilmu pengetahuan. Nah, ini kita kalau kadang-kadang ketemu sama orang begini agak repot. Misalnya dia nanya, Bapak ini kan sekolah. Iya sekolah. Sekolahnya lumayan tinggi sampai S1, S2. Ada yang sekolah kedokteran. Bapak percaya Nabi Muhammad itu terbang ke langit ke-7 saat itu tidak ada alat yang bisa membawa orang terbang. Katanya Nabi Muhammad sudah punya alat itu, terbang ke langit ke-7 terus balik lagi dalam waktu 1 malam. Dan masuk akal Pak menurut saya. Nah, kalau sampai kita meragukan, bahaya. Kita meragukan berarti kita meragukan kejujuran Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu dari Allah. Bahaya Pak. Bagaimanapun orang berusaha menggoyangkan kita, yang namanya Nabi Muhammad kalau sudah ngomong, ambil, jangan sampai goyah, pegang kuat-kuat. Sampai saat ini kita mungkin levelnya belum sampai bisa level menjelaskan peristiwa itu, karena ulama bisa menjelaskan secara logis. Kita mungkin belum sampai level bisa menjelaskan, cukup hanya mengimani bahwasanya Nabi Muhammad tidak pernah terbukti berbohong. Cukup. Maka semua yang dikatakan Nabi Muhammad itu benar dan saya yakin. Kalau nanti sampai kita, oh iya ya, ngapain? Kalau sampai sudah masuk ada orang bisikan-bisikan yang seperti itu, mau percaya Nabi Muhammad begini, udah. Jangan sampai. Alhamdulillah, subhanallah. Kalau memang perlu keyakinan bagaimana sebetulnya Isra Mi'raj itu, bagaimana Nabi katanya satu bejana, satu wadah minuman susu itu cukup untuk puluhan orang, mukjizat Nabi. Bagaimana misalnya Nabi menyatakan bulan itu terbelah dan seterusnya, itu udah dibahas para ulama. Nanti biasanya pengajian Isra dan Mi'raj itu peringatan Isra dan Mi'raj kan dibahas bagaimana sebetulnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu menjadi logis, bisa dijelaskan. Sementara ilmu pengetahuan sekarang kan belum nyampe ke sana. Nah, alatnya beda. Orang pakai pesawat, Nabi pakai mulok, ya tadi nggak ketemu Pak, nggak bisa nyambung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu syahadat. Yang kedua sholat. Apa artinya iqamatus sholat? Mendirikan sholat itu adalah mulazamatuha wa mudawamatu 'alaiha fi awqatiha al-mahdudah. Mulazamatuha itu artinya selalu melazimkan, selalu bersama dengan sholat, selalu menjaga sholat. Al-mudawamah 'alaiha fi awqatiha, selalu berusaha melaksanakan sholat itu dalam batas waktunya yang sudah ditentukan. Ada tambahan di syurutiha wa arkaniha al-muqarrarah, sesuai dengan syaratnya dan sesuai dengan rukunnya, tidak dikurangi satu pun juga. Ada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu
Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Dari sekian banyak amal perbuatan manusia yang paling dicintai oleh Allah itu apa sih? Rasulullah menjawab, "As-salatu li waqtiha." Salat pada waktunya. Ada lagi dalam riwayat lain, as-salatu fi awwal waqtiha. Salat di awal waktunya. Jadi kalau menurut riwayat Bukhari dan Muslim itu as-salatu li waqtiha, salat pada waktu. Dalam riwayat Tirmidzi ini, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abd. Kita amal perbuatan kita banyak macamnya. Puasa, zakat, sholat, sedekah, menolong orang dan sebagainya. Amal perbuatan kita penuh. Mana yang duluan nanti dihitung dan dihisab dan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. Di hari kiamat nanti yang pertama diperiksa dan dihisab itu adalah sholat kita. Sholat duluan. Fa'in sholahat, kalau sholatnya benar sesuai syarat dan rukunnya, sah secara hukum, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sholaha sa'iru amalihi, maka amal ibadah yang lain otomatis dianggap baik, menjadi baik, patokannya sholat. Wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, kurang rukunnya, kurang syaratnya, asal-asalan, tidak sah menurut hukum, fasada sa'iru amalihi, maka amalan yang lainnya juga dianggap cacat. Ini Rawi Tabrani dan Tabrani bukan siapa namanya, bukan Atir ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ada seorang ulama, kerjanya itu menjahit baju, menjahit pakaian. Terus suatu ketika ada orang yang menjahitkan pakaian, order. Setelah disepakati harga dan waktunya, berlalulah waktu, pakaian itu pun jadi. Diambillah sama yang punya. Ketika diambil, dibawa pulang ke rumah, tiba-tiba yang punya baju balik lagi. Dia bilang, tolong ini benerin, ada yang tidak pas, ada bolongan di tengah-tengah jahitan, jadi kurang rapi. Padahal bolongan kalau misalnya kita ngerjain baju, ngepain baju itu kan tidak besar, hanya kecil sedikit saja. Dibalikin, si ulama tadi nangis. Orang yang mesen baju pun bilang, kok nangis? Saya kan tidak bilang saya tidak terima semua kerjaan kamu, saya cuma minta ini benerin. Nah, ini bedanya kita dengan ulama-ulama dulu yang robbani. Dia bilang, saya teringat amalan saya. Jadi dia mengibaratkan baju itu seperti amalan saya. Jangan-jangan karena sedikit kekurangan di amalan saya ini, lantas Allah nggak menerima. Manusia aja ada cacat sedikit dalam pekerjaan saya nggak diterima. Makanya Rasulullah SAW pun, Bapak Ibu, kalau sholat kita kurang yakin atau bagaimana, makanya disyariatkan sholat rawatib itu, sholat sunnah itu. Sholat sunnah itu salah satu fungsinya adalah mudah-mudahan dengan sholat sunnah itu kekurangan-kekurangan di sholat fardu kita bisa ditutupi. Puasa sunnah itu mudah-mudahan dengan banyaknya puasa sunnah kita, kekurangan puasa kita di puasa wajib di bulan Ramadan itu ditutupi, ditambah. Jadi fungsi amalan sunnah itu salah satunya adalah menambal kekurangan amalan-amalan kita di ibadah yang wajib. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu syaratnya salat kan wudu ya. Wudu itu ada faidah. Faidah itu informasi menarik. Informasi yang mungkin kita sudah tahu, bisa jadi sebagian juga belum tahu.
Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, man tawaddo'a fa ahsana al-wudu, barang siapa yang berwudu lalu berwudu, ahsana al-wudu itu menyempurnakan wudu. Menyempurnakan itu bagaimana Bapak Ibu? Yang diminta misalnya kan cuma sampai siku, nah dia lebih, itu asbaghal wudu, menyempurnakan wudu. Jadi udah tahu batasnya, bukan cuma sampai batas tapi dinaiki. Kalau kaki sampai mata kaki, dinaiki sampai garis, sesuai rukunnya, sesuai syaratnya, sesuai batasnya, bahkan dilebihin lagi. Apa balasannya bagi orang-orang yang menyempurnakan wudu ini? Kharajat khatayahu min jasadihi, maka dosa-dosanya akan gugur keluar dari jasadnya seiring dengan jatuhnya tetesan air wudu. Hatta takhruja min tahti asbahi, sampai dosa-dosa itu keluar dari dalam kukunya. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu wali. Wali itu artinya dekat dengan Allah. Karena alim, menurut para ulama, wali-wali Allah itu adalah para ulama. Jadi semua ulama-ulama besar itu yang ilmunya luar biasa, itu adalah wali, orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bersih hati dan jiwa. Orang-orang yang bersih hati dan jiwanya itu diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang bisa melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Salah satu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini sampai pada satu tahap di mana beliau kalau sedang berwudu itu bisa melihat ini orang wudu, dosanya yang jatuh mengalir dari tetesan air wudunya itu dosa apa? Bisa melihat Pak? Zaman itu Imam Syafi'i, beliau menyatakan sendiri. Suatu ketika melihat ada seorang berwudu, jatuh dosanya, Imam Syafi'i bilang ini dosanya dosa durhaka pada orang tua. Kelihatan, tahu Imam Syafi'i. Siapa yang beritahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bukakan. Karena Imam Syafi'i tidak betah dengan yang begituan, tidak mau tahu urusan orang lain, akhirnya beliau berdoa supaya jangan diperlihatkan lagi. Nah ini bedanya kita sama ulama. Kalau kita yang mengalami seperti itu maunya terus susah biar kita tahu orang kayak gimana kan. Imam Syafi'i sekali tahu ya Allah tolong jangan tunjukin lagi, karena itu bala, cobaan. Jadi semakin tinggi kita, ya pohon semakin tinggi kita kan semakin kencang anginnya. Para ulama juga begitu, jangan kira karena mereka bisa melihat yang seperti itu cobaannya tak banyak, lebih dahsyat cobaannya. Semakin kencang iblis menggoda supaya merasa diri lebih baik daripada orang lain, kan kita tahu dirinya. Ini ibu ini dosanya begini, bapak ini dosanya begini. Jadi ada orang-orang, ada dua macam ini. Ada yang memang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa tahu. Bapak Ibu mungkin sering dengar kalau kita datang ke tokoh atau alim atau siapapun itu, kita datang, dia sudah tahu kita mau ngapain sebelum kita ngomong. Ada yang seperti itu. Itu ada yang memang dibukakan oleh Allah, ada yang memang pakai jin. Ada. Kalau kita kedukun, nauzubillah ya, kita kedukun. Bisa ada kedukun. Dia tahu kita mau ngapain sebelum kita ngomong. Nah, itu bukan dari Allah, jelas-jelas dukun, itu dari jin. Itu hal-hal yang seperti itu ada orang-orang yang kayak gitu. Tapi kita bagaimana tahunya kalau ini orangnya baik atau tidak? Kalau dia memang benar dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu aib kita gak akan dibongkar depan umum, satu. Yang kedua, dia tidak akan mau kita tahu, dia tahu. Maksudnya, dia berusaha menutupi serapat-rapatnya kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagaimana Imam Syafi'i tadi, ketika begitu tahu bisa melihat itu, langsung berdoa supaya ditutup, jangan ditunjukkan. Karena godaannya luar biasa, balaknya luar biasa, cobaannya luar biasa. Ini Bapak Ibu. Maka para ulama, para sahabat Nabi itu selalu menganjurkan kita untuk menjaga wudu. Jadi ada dua benteng seorang muslim. Ini pengalaman pribadi keluarga juga.
pengalaman pribadi. Jadi bapak saya itu dulu pernah punya usaha. Usahanya tidak besar, hanya toko kelontong. Di kampung saya waktu itu berjamur lah banyak kalau yang buka toko kelontong, rebutan pelanggan. Tetangga saya yang masih punya hubungan darah dengan hubungan saudara gitu, kebetulan tidak dekat-dekat juga dengan agama, orangnya standar begitu, ngerjain bapak saya, mengirim sesuatu dengan bantuan jin. Jadi bapak saya puluhan tahun itu berobat ke mana-mana, ke medis, di-scan, ketahuan penyakitnya apa, tapi sakit. Dokter kayaknya semampu kami sesuai dengan kemampuan ya dokter. Itu sudah segala macam dokter didatangi, tidak ada yang tahu penyakitnya apa. Di-scan semuanya normal, tapi sakit, ada sakit di sini. Sampai ada seseorang yang bilang, saya tidak tahu orang ini bisa melihat karena jin, tapi dugaan kami bukan karena jin, karena memang orang-orang soleh, orang yang menjaga ibadah gitu. Sebetulnya beliau bilang, ini kalau bukan karena dijaga Allah, Bapak sudah selesai dari dulu. Karena lakon yang kiriman yang dikirim itu emang tujuannya membunuh, buat nanti, tapi perlahan gitu. Buat perlahan. Ini Bapak berkat dilindungi Allah berkat dua hal. Yang pertama itu karena baca Quran, yang kedua karena wudhu. Jadi Bapak saya itu selalu jaga wudhu karena habis subuh nanti mau sholat duha, habis sholat duha nanti baca Quran, habis baca Quran kan zuhur Pak, habis zuhur nanti tidur, wudhunya belum batal sudah asar, terus begitu, terus jadi nyambung. Cerita yang wallahu a'lam betul atau tidak, tapi ini masyhur ceritanya. Orang yang dikirimin itu ketika ditanya sama si itu kan diutus pakai jin, jinnya selalu bilang kan nggak melihat dia, padahal ada orangnya di rumah, nggak kelihatan, suaranya ada tapi nggak kelihatan. Itu kok bisa begitu? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang yang baca Quran itu akan dilindungi. Ja'alna bainahu wa bainahum hijaban, ada penutup, pembatas. Jadi orang yang selalu beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah itu akan dijaga. Termasuk wudhu tadi, wudhu, sholat, baca Quran, zikir itu justru membentengi dan melindungi kita. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kan ngajarin kita Pak, setiap habis sholat itu kan baca ayat kursi. Yang kedua sebelum tidur kan baca mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, al-ikhlas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, sama qul a'udzu birabbin nas. Jadi bacaan ini setelah selesai ditiupkan tangan kita lalu diusapkan seluruh badan. Itu menjaga. Abu Dawud radhiyallahu anhu, ini salah seorang perawi hadis, kurang lebih sama hadisnya, man tawadda'a fa ahsana wudu, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudu, summa shalla rak'ataini la yasbu fihi, lalu dia salat 2 rakaat tidak pakai lupa, dia lupa rukun dan syarat salatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini sahabat Bilal radhiyallahu anhu itu pernah dipanggil Nabi SAW. Ditanya oleh Nabi, amalan kamu itu apa Bilal? Kok saya mendengar suara sandalmu di surga? Ini udah tercatat sebagai penduduk surga karena ada semua amalannya. Amalan apa? Bilal mengingat-ingat, tidak ada yang beda dengan yang lain. Dia bilang saya cuma satu mungkin langsung, yaitu saya tidak pernah wudu kecuali setelahnya saya sholat 2 rakaat. Makanya ada sholat sunnah wudu itu dari situ, dari Bilal. Jadi Bilal setiap kali wudu lanjut sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Itu terus didawamkan, di istiqomahkan, dijaga terus-menerus, dilakukan terus-menerus tanpa putus. Setiap kali wudu sholat 2 rakaat, wudu 2 rakaat. Itu yang menyebabkan Bilal salah satunya dicatat sebagai penduduk surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi Islam ya.
Islam dan rukun-rukun Islamnya, maka kalau nanti kita ketemu orang yang bilang saya sih Islam tapi nggak sholat, kita sudah tahu. Saya sih Islam tapi nggak puasa. Saya sih Islam tapi uang ada, bisa haji terus tapi haji kayaknya enggak deh, buang-buang duit. Nah, itu kita sudah bisa menilai dalam hati, tapi jangan pakai mulut. Penilainya jangan menilai orang. Penilainya bagaimana? Penilainya tidak, bukan begitu yang diajarkan Rasulullah SAW. Islam itu yang komplit 5 itu harus dilakukan. Yang kelima bagi yang mampu. Kalau tidak itu berarti bukan Islam. Islam tapi misalnya karena atas nama toleransi agama ikut kebaktian dan ikut ritual agama lain misalnya. Sudah tahu tidak, itu bukan tadi kan kita sudah jelas membahas di syahadat itu tidak ada sesuatu pun yang pantas disembah dan berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bukan hanya di luar kita, di dalam kita ini juga banyak ini macam-macamnya orang Islam. Ada orang Islam yang kalau mau ikut ke kelompoknya kita disuruh syahadat dulu lah, disuruh ini dulu lah, itu sudah di luar jangkauan kita ya. Dan sesama dia Islam, walaupun misalnya kita sudah pernah bahas di sini, misalnya kita tahu dia Islam, KTP Islam, kita pernah lihat dia syahadat, tapi nggak sholat, nggak puasa, nah itu masih tetap orang Islam. Kalau meninggal tetap diperlakukan sebagaimana seorang Muslim. Kalau misalnya ada orang yang seperti itu, kita tahu dia Islam, belum pernah mengumumkan dirinya keluar dari Islam, tapi hidupnya nggak benar. Menurut kita dia bukan orang baik, menurut standar masyarakat bukan orang baik misalnya. Lalu meninggal, saking buruknya persepsi masyarakat kepada dia sampai nggak mau disolatin, nggak mau dimandikan, nggak mau dikafanin. Itu yang dosa satu komplek, Pak. Semuanya kena dosa, karena itu hukumnya fardu kifayah. Selama dia masih belum bilang saya keluar dari Islam, sekarang saya masuk agama ABC, selama belum bilang itu masih Islam. Dosa kita. Tidak pernah sholat ya dosa, nggak puasa ya dosa, nggak zakat dosa, tapi tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, masih tetap diperlakukan sebagaimana orang Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang iman. Iman itu apa? Iman itu meyakini seteguh-teguh, keyakinan penuh tanpa pertanyaan, yang terhadap semua yang kita tahu itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Definisi iman yang lain itu tasdiq bil janan, mempercayai dan meyakini dengan hati. Iqrar bil lisan, menyatakan dan mengakui dengan lidah. Jadi hatinya percaya dan yakin, dibuktikan dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya beriman gitu. Wal amal bil arkan, buahnya adalah melakukan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya itu dengan arkan, dengan anggota tubuh. Rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah, kepada Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah, pada hari kiamat, lalu beriman terhadap takdir baik buruknya. Baik, ini kita sudah pernah bahas malaikat, banyak malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya, mampu berubah-ubah bentuk dengan banyak bentuk. Apakah kita bisa melihat malaikat? Bisa, karena di zaman Nabi Jibril datang, orang bisa melihat. Tapi kalau saya bertanya, apakah kita sudah sampai di level yang bersih dan suci, sampai pada level sahabat sehingga kita bisa melihat malaikat? Saya rasa jawabannya belum. Jadi kalau tiba-tiba Bapak Ibu nanti misalnya lagi di mana, lihat sosok cahaya langsung
tiba-tiba bilang ini, hai bapak ini, mulai sekarang saya ampuni dan saya tanggalkan kewajiban sholat dari bapak. Mulai saat ini kamu tidak usah sholat lagi karena kamu sudah saya ampuni. Kira-kira bagaimana? Setan. Tidak ada ceritanya Allah mengangkat taklif, mengangkat kewajiban sholat. Tidak ada ceritanya. Sesuci apapun orangnya, sedekat apapun, sampai Nabi sendiri dia masih sholat. Ya kita apa lebih dari Nabi sampai nggak harus sholat? Nggak bisa. Dan kayak gitu terjadi Pak. Dulu ceritanya si Abdul Qadir Jailani. Si Abdul Qadir itu ketika sudah dikenal orang dan sudah dekat dengan Allah, tiba-tiba ada suara dari langit, cahaya. Abdul Qadir, aku sudah melihat perbuatanmu sampai sekarang selama ini, orang baik dan sebagainya. Mulai sekarang semua taklif itu ibadah-ibadah yang diwajibkan sudah saya hapuskan dari kamu tak perlu sholat lagi. Itu setan. Kalau kita yang ketemu yang seperti itu mungkin akan pertama takut ya Pak ya. Mungkin akan bertanya-tanya beneran ini, nah itu setan. Gak mungkin ada malaikat yang ngomong seperti itu. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum, tidak akan pernah membangkang perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu menuruti melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi kalau udah bau-baunya itu melanggar perintah Allah, bukan malaikat, pasti setan. La yusafuna bidzukura wal unsa, mereka tidak bisa disebut laki-laki atau perempuan. Jadi nggak ada jenis kelaminnya. Wala ya'lamu 'adadahum illa Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada yang tahu jumlah pastinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min miqdari mawdi'i qadamin fis sama'i wal ardi illa wa huwa ma'murun bihim. Jadi jumlahnya itu tidak ada yang tahu saking banyaknya. Tidak ada tempat di langit dan di bumi ini kecuali ditempati oleh malaikat yang selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib kita imani di antara mereka ada 10. Yang pertama Jibril. Jibril ini dalam riwayat lain disebut Jibril. Itu dua-duanya betul. Mikail dalam riwayat lain Mikail. Jibril itu utusan penyampai wahyu, kalau Mikail yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk urusan rezeki hujan dan hujan. Israfil itu malaikat yang meniup sangkakala di hari akhir nanti. Israil yang bertugas untuk mencabut nyawa. Ridwan itu malaikat penjaga surga. Malik penjaga neraka. Munkar dan Nakir ini yang tugasnya di alam kubur, yang bertanya mana buka dan seterusnya. Yang terakhir Raqibun wa Atid likulli mukallaf. Semua manusia punya Raqib dan Atid yang menulis amal baik dan amal buruk. La yufariqanihi illa 'inda qada'il hajati wal janabati wal ghusl. Selalu bersama kita kecuali satu, buang hajat, dia enggak ikut. Junub, dia enggak ikut. Dan mandi junub, dan mandi atau mandi junub dia enggak ikut. Fa idza mata qa'ala 'ala qabrihi. Kalau misalnya kita meninggal itu mereka berdua akan menetap di kubur kita. Wa idza husyira ma'ahum. Ketika dibangkitkan di hari kiamat, dua malaikat ini akan ikut dibangkitkan bersama kita, supaya bersaksi nanti kita berbuat apa saja. Iman kepada hari akhir. Hari akhir ini yang perlu kita imani fase-fasenya. Yang pertama al-ba'ts, yaitu keluarnya semua manusia dari alam kubur dalam keadaan hidup sempurna, utuh kembali sebagaimana ketika dia hidup. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kama bada'na awwal khalqin nu'iduh." Sebagaimana kami ciptakan dulu kamu pertama kali, seperti itu pula kami akan kembalikan dan kami bangkitkan nanti di hari kiamat. Al-Hasyr, fase selanjutnya adalah hasyr, yaitu dikumpulkannya manusia ke tempat hisab dan tempat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Listinṭaqihim wal ishhad 'alaihim wal fasl bainahum. Istinṭaq
tangan, kaki, dan mulut kita akan berbicara sendiri. Kita tidak akan berkuasa mengontrolnya. Anggota tubuh akan bersaksi. Wal fasli bainahum, dan menghukum di antara kita. Jadi perselisihan hak-hak yang belum ditunaikan dan sebagainya itu akan diselesaikan nanti di hari kiamat saat hisab, yaumul hasyr. Mizan, yaitu menimbang amalan kita. Kalau yang timbangan amalan baiknya berat, insya Allah masuk surga. Yang dengan alhamdulillah semoga kita tidak termasuk neraka. Meskipun nanti orang mukmin, orang muslim dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, yang pertama syafaatnya Nabi itu memasukkan orang muslim ke dalam surga tanpa hisab. Itu syafaatnya Nabi. Yang kedua, syafaatnya Nabi mengangkat derajat orang Islam, harusnya masuk surga level 7 jadi masuk surga level 1. Itu syafaatnya Nabi. Yang ketiga, syafaat Nabi adalah mengeluarkan, yang paling terakhir banget, paling rendah, mengeluarkan orang muslim dari dalam neraka. Jadi apakah kita semua nanti langsung masuk surga tanpa hisab? Kita berharapnya dia, amin. Amin. Kalaupun seandainya kemungkinan terburuk itu, kita harus dicuci dulu, alhamdulillah, tetap nanti di akhir akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syafaat Rasulullah SAW. Ini salah satu cara supaya dapat syafaat Nabi. Bagaimana Bapak Ibu? Jalankan perintahnya, ikuti beliau, sama banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya perbuatan amalan yang diperintahkan Allah dan Allah juga melakukan itu sholawat. Allah merintahkan manusia sholat, Allah nggak sholat. Allah merintahkan puasa, malaikat dan Allah nggak ikut puasa. Satu-satunya yang diperintahkan, dan itu bukan rukun, itu adalah sholawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sebagaimana Allah dan para malaikatnya bersolawat kepadanya. Wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang al-ihsan. Apakah ada pertanyaan sebelum kita ke al-ihsan? Ini inti dari hadis Jibril yang belum kita bahas. Ya, tadi kita udah dapat penjelasan tentang Islam ya Ustaz ya. Tapi dalam pelaksanaannya di beberapa tempat gitu, ketika pengajian tuh mereka mencampurkan dengan kayak ada musik, ada lagu, dan itu ramai. Ya betul Ustaz, itu jadi bagaimana Ustaz? Dan banyak diikuti gitu. Ya. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Ini apakah ada majelis ilmu yang paling modern, katakan di Mesir misalnya, yang paling modern Mesir, Yordan, Syria itu sama. Majelis ilmu yang pakai musik ada, tapi ada tadi musiknya sebatas rebahan, dan yang nyanyi semuanya laki-laki. Gak ada perempuan, gak ada laki. Jadi isinya ya saya puji Nabi, salawat puji Nabi, saya baik, kata-katanya baik semua, gak ada tentang cinta-cintaan, gak ada yang macam-macam, gak ada yang aneh-aneh. Dan itu bukan menjadi daya tarik utama pengajiannya. Yang menjadi daya tarik atau fokus pengajiannya itu adalah majelisnya, ilmunya dan kitabnya. Itu kalau misalnya lagu-lagu itu biasanya kapan? Di awal, sebelum dimulai. Misalnya tentang baca sirah Nabi, maka yang diperdengarkan adalah syair-syair tentang perang Badar, tentang perang Uhud, tentang betapa kesatrianya para sahabat, itu begitu. Dan itu tidak setiap majelis.
Tidak, setiap majelis ada itu. Nah, itu bukan unsur utamanya. Kalau kita sekarang kan itu yang dikejarnya gitu. Kan sudah beda orientasinya, sudah beda, niatnya saja sudah beda. Coba Bapak Ibu kita lihat, kiai-kiai yang kita kenal alim, kita kenal soleh, pimpinan-pimpinan pesantren misalnya di Jawa sana itu ada nggak yang ikut pengajian seperti itu? Ada. Mungkin niatnya baik. Niatnya baik itu bagaimana maksudnya? Dia ingin membuat kajian itu up to date sesuai dengan kecenderungan masyarakat muda di daerah situ misalnya. Tapi apakah dengan cara joget-joget dan musik yang begitu-begitu itu satu-satunya cara? Kan enggak. Ini yang menjadi perhatian para dai-dai di Indonesia ini, karena kalau kita lihat kenapa saudara-saudara kita yang Salafi, Muhammadiyah, Persis itu justru lebih banyak diminati daripada kajian Islam kebanyakan. Karena ketika mereka mengikuti kajian di teman di saudara-saudara kita Salafi, Muhammadiyah dan Persis yang begitu-begitu tidak ada. Simple, datang dengarkan ceramah, kalaupun sesekali ada jokesnya oke, tapi bukan sepanjang pengajian itu ketawa isinya. Terus ada kitabnya, ada yang dibahas, selesai. Sementara di kampung-kampung kita, di kampung saya misalnya, itu pengajian bisa memakan waktu sampai 4-5 jam. Pengajian, tabligh lah katakan itu. Sambutan ketua RT, sambutan RW, penampilan hadroh ibu-ibu, penampilan anak TK. Terus jadi banyak yang sebetulnya bukan inti dari pengajian. Jadi buat rame-ramean aja, pengajian nanti 30 menit sampai 1 jam, ketawa-ketawa yang lebih banyak, terus selesai sudah. Apakah ketawa-ketawa di pengajian itu merupakan hal yang tidak baik? Enggak. Ulama dulu mayoritas memang serius kalau ngajar. Tapi ada juga ulama yang kalau kita bareng ngaji sama beliau itu isinya ketawa, suka bercanda, ada. Tapi mayoritas itu yang serius. Kita mungkin sudah jenuh, sudah capek dengan pengajian atau kajian-kajian yang isinya ketawa. Kita pengen beneran dapat ilmunya, kan gitu ya kurang lebih sekarang. Makanya kajian-kajian serius seperti sekarang ini, pengisi-pengisinya itu gak bisa bercanda kayak saya, gak bisa bikin orang ketawa. Itu di perkotaan banyak diminati, tapi di perkampungan lain cerita. Apakah orang-orang di perkampungan di luar Jakarta misalnya itu, kalau dibuat pengajian seperti ini bakal tidak laku? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Nah, saya rasa tidak perlu menjawab ya bagaimana kajian-kajian yang dipenuhi dengan joget-joget itu, yang jogetnya yang perempuan, yang nyanyinya yang perempuan juga, kadang-kadang pakainya yang begitu. Saya rasa saya tidak perlu jawab. Hati nurani Bapak Ibu mungkin sudah bisa jawab kan? Kira-kira yang seperti itu diajarkan siapa? Nabi nggak pernah ngajarin. Ulama paling moderat, misalnya kita cari ke Mesir, ke Yordan, ke Syria, ke Sudan, ada nggak ulama yang membolehkan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Masuk ngajinya ngaji hadis, katakan ngaji sirah nabawiyah pun sejarah hidup Nabi, tapi isinya joget musik kencang seperti itu. Apa ya Islam seperti itu? Nggak ada yang bilang itu cocok. Apakah Islam juga harus serius, nggak boleh ada ketawa? Enggak juga. Ketawa dan membuat jokes candaan di tengah pengajian itu boleh-boleh aja. Dari zaman sahabat yang suka bercanda ada, zaman tabi'in yang suka bercanda ada, zaman sahabat yang bahkan sahabat Nabi ngerjain Nabi ada. Beli sesuatu, makan sesuatu, tapi pakai nama Nabi. Ini Nabi yang bayar ya, dikerjain Nabi ada, suka bercanda seperti itu. Zaman sahabat juga ada, tabi'in ada, dan selalu ada ulama yang suka bercanda itu banyak. Suka bercanda.
Tapi bercandanya cuma sebatas ketawa, nggak sampai pakai dangdutan, nggak sampai pakai. Coba kita lihat dah ketika majelis-majelis yang seperti itu, ada nggak ulama yang katakanlah terpandang, yang kita kenal berilmu, yang kita kenal alim yang ikut di situ? Pasti nggak ada. Bahkan ada yang nggak cocok, nggak sinkron antara ilmu, kehormatan ilmu, wibawa ilmu dengan majelis yang seperti itu. Nggak cocok. Baik, mudah-mudahan ya. Ada orang yang berjumpi ketemu orang suci, dia menjadi murtad. Kemudian ada juga yang berjumpi dia jadi mualaf. Itu apakah dari sumber yang sama, Ustaz? Mimpinya itu. Mimpi itu di dalam fikih tidak bisa dijadikan dasar untuk hukum. Mimpi yang bisa dijadikan dasar hukum cuma satu, yaitu mimpinya Nabi Muhammad SAW. Cuma itu. Mimpi orang selain Nabi itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Jadi misalnya, ini kejadian. Adik kelas saya mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya dia dikasih tahu sesuatu, terus dia percaya. Sampai sekarang masih percaya seperti itu. Nah, lalu teman-teman pun curhatlah kepada para alim ulama. Kesimpulannya satu, sama seperti yang saya bilang tadi. Mimpi itu tidak bisa dijadikan dasar hukum apapun dalam syariat. Tidak bisa. Mimpi misalnya supaya terutama tadi yang menghapus saya di nggak usah sholat, nggak usah itu udah pasti. Udah jelas kesehatan. Ada orang mimpi, dari mimpi itu dia murtad misalnya, yang murtad. Kok bisa seperti itu? Ya berarti akidahnya memang belum kuat. Orang yang ilmunya ada, makanya ulama itu salah satunya contohnya buku ini, Pak. Buku ini itu 176 halaman, itu banyak sekali buku sejenis ini yang membahas orang muslim itu kalau masuk Islam ngapain sih pertama kali? Yang diajarin cuma tiga, Islam, iman, ihsan, ini aja. Kalau di pesantren-pesantren salon ada namanya Safinah. Kitab Safinah itu paling dasar banget, bahasanya gampang banget. Kenapa itu perlu? Karena semua orang Islam itu wajib menuntut ilmu, wajib. Ilmu apa? Ilmu yang cukup bagi dia supaya dia bisa sholat, dia bisa puasa, dia bisa zakat, dia bisa haji. Itu aja cukup untuk keseharian. Yang paling penting itu sholat. Terus dia juga wajib menuntut ilmu tentang iman. Iman itu rukun iman. Minimal tahu ini iman. Nah, kalau tadi dia dapat ilham dan mimpi, terus dari mimpi itu dikatakan kamu masuk keluar dari agama Islam saja supaya lebih bahagia dan sebagainya. Ini masalahnya di mana? Tadi yang kita bahas, keyakinan sepenuh hati yang menancap dalam jiwanya. Kalau sudah seperti itu, berarti keyakinannya bisa digoyang, nggak mantap. Keyakinannya sebatas di mulut saja, tidak sampai menancap di dalam hati. Orang yang mendapat mimpi, terus dia lantas masuk Islam karena mimpi, itu kalau saya kurang seret, karena Al-Quran itu justru sekarang di Barat ya. Di Barat itu orang masuk Islam bukan karena mimpi, karena berpikir. Banyak sekali sekarang, terutama karena Palestina ya. Palestina kan digempur habis-habisan, diserang habis-habisan, tapi tidak ada satupun orang Palestina yang mempertanyakan takdir Allah. Semuanya saling menyabarkan teman-temannya. Anaknya mati 3, masih bisa ketawa, alhamdulillah. Orang-orang Barat ya, apa yang membuat orang Palestina anaknya habis dibunuh di depan matanya, dibom, dia masih bisa bilang alhamdulillah? Akhirnya apa yang terjadi? Mereka bertanya-tanya, kok bisa ada manusia kayak gini? Di Barat itu jangankan anak dibunuh depan mata, dikasih cobaan hidup sedikit saja udah baper, udah frustasi, bunuh diri segala macam. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka baca Al-Quran versi bahasa Inggris, dibaca, dan disitulah mereka menemukan. Jadi justru sebetulnya yang paling afdol itu masuk Islam karena dengan pemikiran, karena berpikir masuk Islam.
Bukan karena bisikan dari sana dari sini, enggak. Justru yang kuat itu, yang imannya akan kuat, Islamnya akan kuat, yang masuk Islam karena berpikir. Orang kalau berpikir, baca Quran, masuk Islam. Terutama di barat sekarang, yang bikin orang masuk Islam itu bukan karena dakwah macam, memang dakwah berpengaruh. Yang kalau di barat kan biasa ya, dia di pasar, dia pegang Quran, ayo siapa yang mau diskusi sama saya tentang agama, itu biasa Pak. Di Indonesia kan tidak lazim, di sana biasa banget, saling debat habis-habisan antara kitab ini, kitab agama-agama diperdebatkan di jalanan, itu biasa. Dengan begitu mereka akhirnya tergerak untuk baca Quran. Ketika baca Quran, dari halaman pertama kedua saja pertanyaan mereka sudah terjawab. Misalnya ketika kita buka Al-Quran yang pertama, salah satu profesor matematika di Inggris namanya di barat sana, saya lupa, Amerika mungkin, itu Jeffrey Lang. Ketika baca dia nggak bisa bicara bahasa Inggris gitu. Ketika dia buka pertama kali langsung terbuka. Kenapa? Zalikal kitab, alif lam mim. Zalikal kitab, buku itu, kitab itu kata Allah. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Bukan dari muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Gak ada sejarahnya sejak buku pertama kali diciptakan, pengarang buku bilang buku ini gak salah. Gak akan ada, kamu gak akan pernah ragu ketika baca buku. Belum ada pengarang yang sepede itu ngomong gitu. Cuma Al-Quran pertama kali ngomong, dari awal sudah diklaim dalam buku ini gak ada keraguan, gak akan bikin ragu dan gak ada salahnya. Gak ada pengarang yang bilang begitu. Kita kalau bikin buku kan, ya saya cuma manusia, bisa jadi dalam penulisan saya ini ada kurangnya, salahnya, saya mohon maaf. Nah ini enggak, dari awal udah langsung diklaim, ini gak ada salahnya, perfect ini. Terus lanjut ke Al-Baqarah. Di Al-Baqarah ketika baca versi Inggrisnya aja, malaikat bertanya, Allah ketika berfirman akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Terus malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan seseorang yang membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Nah, selama ini kan kita lihat manusia gimana kelakuannya. Berapa kasus pembunuhan yang kita lihat tiap hari? Berapa kasus pencurian, perampokan, begal dan sebagainya tiap hari? Ini manusia yang dipilih Allah untuk menjadi khalifah. Ini kan menjadi pertanyaan semua orang yang berpikir. Akhirnya si Jeffrey Lang tadi bilang, ini kan pertanyaan saya dari dulu. Ternyata saya menemukannya di Al-Quran. Terus dia lanjut lagi dari sana Nabi Adam. Mosok iya, Nabi Adam sama Hawa yang berbuat dosa, tapi dosanya kita yang nanggung sampai sekarang. Ternyata tidak seperti itu pemahaman yang diberikan oleh Al-Quran. Bukan dosa warisan dan bukan kesalahan. Di dalam Al-Quran itu tidak pernah Allah mencela Nabi Adam, kamu itu salah. Tidak pernah. Ternyata ada maksud tertentu. Allah menunggu Nabi Adam sampai siap waktunya dan punya keinginan sendiri yang tidak dipengaruhi oleh siapapun, sudah mapan secara emosional, baru diturunkan. Memang sudah takdir seperti itu. Jadi ada orang yang karena mimpinya masuk Islam, alhamdulillah, kita syukuri, alhamdulillah. Tapi yang perlu kita garis bawahi, sebaiknya orang masuk Islam itu bukan karena dipengaruhi orang lain, bukan karena mimpi, tapi karena dia berpikir menggunakan akalnya. Konsep ketuhanan yang paling logis itu ya konsep dalam Islam. Qul huwallahu ahad. Yang esa Allahus samad. As-samad itu artinya segala sesuatu di alam semesta ini bergantung padanya. Dia tidak butuh apapun, tapi semuanya bergantung padanya, pada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak dilahirkan, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang pernah setara dengan dia. Perfect, komplit Pak. Itu logis sekali kalau konsep ketuhanan dalam Islam. Maka ketika misalnya ada agama yang mengatakan ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan kejahatan, ada Tuhan rezeki, ada Tuhan kematian, ada Tuhan itu, dibantah sama Al-Quran. Allah bilang, "Kana fi alihatani." Kalau misalnya di alam semesta itu langit-langit dan bumi ada dua Tuhan aja, ini pasti akan bertengkar kata Al-Quran. Satunya mau begini, satunya mau begitu. Nggak akan pernah nyatu kemauannya, maka bumi dan langit akan rusak. Itu Al-Quran sendiri yang bilang. Maka harus ada hanya satu Tuhan.
ada logis banget itu. Tidak beranak dan tidak dilahirkan. Tidak ada satupun yang setara dengan dia. Itu Pak. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ustaz, di keluarga saya tuh banyak yang non muslim. Begitu ada acara keluarga kan pindah-pindah rumah-rumah. Setiap di tempat yang non muslim, saya nggak pernah datang. Apakah itu mengurangi silaturahmi saya? Allah SWT berfirman, "Laisa 'alaikum junah." Kalian tidak apa-apa, tidak masalah. Antabarruhum, berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memusuhi kamu dalam agama. Jadi kuncinya satu, selama mereka tidak memusuhi, mereka berbuat baik pada kita, sudah seyogianya kita membalas dengan hal serupa. Nabi Muhammad SAW menggadaikan baju zirahnya, baju perangnya orang Yahudi. Jadi muamalah nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kalau selama mereka berbuat baik, ya kita harusnya lebih baik. Dengan catatan tidak mencampurkan antara urusan akidah ya Bu. Macam kalau sebatas muamalah, sebatas hubungan sosial masyarakat, itu ada masalah, silahkan. Bahkan dianjurkan supaya kita dikasih penghormatan, kita kan harus balas dengan yang lebih baik. Kalau dia kasih 1 mangkok, kita harus kasih 2 mangkok. Kan begitu ajarannya. Jadi kalau memang tidak ada masalah, tidak ada mudarat yang diperkirakan akan timbul kalau kita bersosial dengan mereka, justru dianjurkan untuk gabung dalam artian ikut ke perkumpulan saudara-saudara kita, ikut arisan keluarga kita, itu silahkan, sangat dianjurkan. Kalau di rumah yang non muslim itu kan takutnya kita bekas makanannya gitu loh Pak. Nah, ini terjadi Bu di keluarga saya. Keluarga saya itu kan orang Batak ya, orang Batak itu, maka kalau kita ada acara di tempat saya itu, yang muslim sendiri makannya, yang non muslim sendiri dibedakan, yang masak juga beda. Kalau kita kebetulan punya saudara yang muslim, ya mau tidak mau kita harus belak-belakan dengan, ya mungkin Ibu lebih paham cara berbicara dan cara bahasa yang lebih lembut. Mohon maaf, apakah ini kan saya nggak bisa makan yang non muslim makan. Ini makanannya apakah pernah dipakai untuk memasak makanan yang non halal? Kalau misalnya memang pernah dipakai untuk memasak makanan non halal, B2 misalnya, ya sudah, jangan dimakan. Bawa makanan sendiri. Atau bawa tempat makan yang digunakan khusus untuk acara ini. Kan bisa diakalin seperti itu. Itu kalau kita tidak enakan Bu, misalnya kita tidak nanya, nggak kelar-kelar masalahnya. Kita harus ngomong. Alhamdulillah di tempat saya karena orang Batak ya belak-belakan aja, tidak ada pakai sungkan-sungkanan. Langsung ngomong, ini kan ada juga. Langsung itu kali ya. Nggak kena dia udah pakai. Selesai masalah. Mereka juga ngerti kan, orang Islam nggak bisa makan babi. Daripada kita nggak enakan, gimana ngomongnya ya? Nanti dia tersinggung nggak ya? Nah itu kita nggak enakan. Ini penyakitnya orang Indonesia. Kalau orang Batak sana dia belak-belakan aja. Selesai. Kadang-kadang justru dia ditegur. Kita mau ngambil buah, jangan itu buah babi. Itu pun Pak, mereka paham. Jangan. Lebih enak itu memang terus terang aja. Kita ikut, ngomong saja. Maaf ini bukannya gimana ya, saya takut di kalian kan boleh, di kalian kan nggak boleh. Jadi kita tolong ditunjukin aja mana yang halal, mana yang enggak. Jadi kalau ditanya, memang kalau halal itu udah pasti sehat, udah pasti, bukan begitu masalahnya. Masalahnya bukan masalah sehat, bukan masalah higienis, bukan masalah, nggak ada urusan sama itu. Ini masalah halal aja. Di agama saya itu ini nggak boleh dimakan. Nggak, kalau kalian makan bukan berarti kalian lebih buruk dari kalian. Enggak, ini masalah pilihan aja, pilihan agama. Saya udah milih Islam bilang ini nggak boleh dimakan, ya sudah, saya nggak makan. Kalau di agama kamu dibolehkan, ya itu hak kamu, saya hormati. Kita saling menjaga aja. Nah, biasanya
orang Indonesia ini biasanya di mana-mana saya lakukan, insya Allah seperti ini. Kalau tuan rumahnya itu non muslim, mereka juga ngerti, insya Allah ngerti. Ngerti artinya ya mereka akan berusaha menyediakan yang yang bisa dimakan oleh orang Islam. Karena di orang Indonesia ini pengetahuannya sudah luas. Kita kan berdampingan udah ratusan tahun dengan yang non-muslim. Jadi mereka lebih aware, lebih ngerti tentang apa yang boleh dan tidak boleh dimakan orang Islam. Beda kasus misalnya kalau kita ke Jepang. Ada teman saya yang kuliah di Jepang itu saking dekatnya sama orang Jepang, orang Jepangnya baik banget. Sampai waktu kelulusan selesai kuliah gitu dia bilang, saya mau traktir kamu. Ayo kita cari tempat makan babi yang halal. Kita makan lama dari sini. Semuanya kan ngerti, babi itu nggak boleh. Di sana dia sampai ngotot nyari. Bingung kan orang Islam, teman saya bingung. Babi halal gimana? Yang disembelih pakai nama Allah. Kita cari dulu di warung mana yang kayak gitu. Kan di Indonesia nggak ada yang begitu. Mereka nggak tahu semua. Insya Allah mudah-mudahan sama ya di mana-mana. Mereka udah mengerti bahwa kita tidak bisa makan hal-hal yang mereka semuanya boleh makan. Ada beberapa hal yang tidak boleh makan. Kalau misalnya ayam, selama dia beli ayam dari pasar, kan kita tahu pasar itu ayamnya kalau disembelih kan orang Islam yang disembelih. Insya Allah aman. Yang perlu diperhatikan selanjutnya, pernahkah tempat masak itu dipakai buat masak di luar? Itu kita harus tanya, Bu. Kalau kita nggak tanya, bukan kelar-kelar masalahnya. Sampai kiamat kita nggak akan, mereka mungkin bertanya, ini kenapa sih nggak berantem ya? Apa kita makannya nggak enak ya? Apa gimana ya? Padahal kan kita udah misahin makanannya. Yang kita pernah pakai masak B2 nggak pernah dipakai lagi kalau saudara-saudara datang. Kita harus tanya. Itu saya belajarnya dari keluarga saya. Karena saya langsung ketika makan kumpul bareng itu nanya, yang Islam di mana? Di sana. Udah selesai, kelar. Mereka datang ketika misalnya saling tukaran paketnya, tukaran makanan, puasa tuh kadang-kadang bulan puasa kita kasih tetangga kita kan kebetulan bapak Malaysia, dia pasti itu mangkok Tupperware kalau balik ke kita nggak mungkin kosong kan, pasti ada isinya. Nggak ditanya, dia ngomong sendiri, Bu ini ayamnya halal kok, kita beli di pasar, masaknya juga aman, insya Allah aman. Dia ngomong sendiri. Kadang-kadang itu perlu komunikasi aja. Nah, lebih baik ditanyakan aja. Insya Allah aman. Ya kita niatnya itu justru begitu kan bagus ya, kita bergabung dengan mereka menunjukkan sebetulnya kita orang Islam itu lebih terbuka. Kita tuh mengasihi. Kan kadang-kadang yang dijadikan catatan untuk orang-orang Islam itu maunya perang, sementara agama mereka agama kasih. Agama ini, padahal agama Islam bukan kasih apa. Kita kan lebih kasih. Sampai di dalam peperangan aja kita ada unsur kasihannya. Pohon nggak boleh ditebang, perempuan nggak boleh disentuh, anak-anak nggak boleh disentuh, orang tua nggak boleh disentuh, yang nggak bawa senjata nggak boleh diapa-apain, yang boleh diapa-apain hanya yang bawa senjata dan nyerang. Kurang apa itu? Atau dalam perangnya kita fair, kita adil gitu. Bangsa lain, coba lihat bangsa lain kalau nyerang umat Islam. Mana ada ceritanya dibeda-bedain perempuan dan laki semuanya babat habis. Kurang bukti apa tuh Palestina? Baik Bapak Ibu, ini ihsannya kita belum sampai. Ihsan ini yang kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang tasawuf itu. Di sini kita bahas dari sisi penjelasan hadisnya, sedikit-sedikit dirempet ke tasawuf karena saling berkaitan. Ilmu-ilmu Islam itu antara ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tasawuf itu semuanya saling berkaitan, akan nyerempet sana, nyerempet sini, akan gabung sana, gabung sini. Banyak sisi-sisi yang ada unsur tasawufnya, banyak sisi-sisi yang ada hadisnya, ada fikihnya, nyampur semua, saling bersentuhan. Termasuk beliau ini mengarang syarah tentang hadis, tapi nyambung ke fikih, nyambung ke tasawuf, nyambung ke mana-mana, karena keilmuan Islam itu saling berkaitan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati. Sampai bertemu lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.